Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini merupakan kelanjutan dari bacaan Injil kemarin yang mengisahkan tentang seorang muda yang dengan penuh percaya diri datang kepada Yesus, bertanya apa lagi yang harus ia lakukan untuk bisa memperoleh kehidupan yang kekal, karena ia merasa telah menjadi seorang yang taat dan saleh dengan menjalani ke-10 perintah Allah dengan baik. Akan tetapi pada akhirnya melalui bacaan Injil kemarin kita mendengar bagaimana akhirnya sang pemuda yang penuh kepercayaan diri akhirnya harus pergi dengan penuh kesedihan karena ketidakmampuannya untuk melaksanakan apa yang Yesus kehendaki. Selanjutnya pada hari ini kita mendengar bagaimana Petrus menanggapi apa yang telah Yesus katakan kepada sang pemuda dengan berdalih bahwa para murid yang mengikuti Yesus telah meninggalkan keluarga, sanak saudara, pekerjaan yang menjadi tanggung jawab mereka untuk menghidupi keluarga. Yesus kemudian memberikan peneguhan bahwa apapun pengorbanan yang kita lakukan sebagai murid-muridnya akan mendapatkan ganjaran yang terbaik. Tapi satu hal yang menarik dalam penutup bacaan Injil, kita mendengar suatu frase yang mengatakan banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Barangkali frasa ini bisa diterjemahkan dalam banyak hal. Akan tetapi dalam permenungan saya beberapa waktu belakangan ini, khususnya 1 sampai 2 bulan terakhir, saya mengamati terkait dengan intensi misa. Apa yang orang pada umumnya inginkan untuk didoakan. Rata-rata akan memohon untuk mendapatkan kesehatan, dilancarkan usahanya, memperoleh pekerjaan, dan lain sebagainya, yang pada intinya terkait dengan bagaimana menjalani hidup selama di dunia ini. Dan baru kemudian mendoakan keluarga-keluarga yang telah dipanggil Tuhan. Sedikit dari intensi yang sudah saya doakan melalui Ekaristi Kudus di tempat ini dalam kurun waktu 1 sampai 2 bulan, yang menyebutkan atau mendoakan keinginan agar senantiasa dekat dengan Tuhan, atau 1-2 intensi yang menghendaki agar keluarganya, saudaranya itu kembali ke jalan yang benar dengan mengikuti Tuhan. Maka frase ketika Yesus mengatakan banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, sebenarnya mengatakan juga melalui apa yang saya amati adalah apa yang diinginkan oleh manusia. Ketika manusia itu masih sehat dan merasa masa hidupnya masih lama di dunia ini, yang pertama ia inginkan adalah kenikmatan hidup. Yang pertama ia doakan adalah bagaimana ia dapat menjalani hidup dengan baik, dengan mudah, dan juga penuh dengan sukacita untuk diri sendiri. Jadi fokusnya masih ke diri sendiri. Inilah yang Yesus katakan ketika ia berkata banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Apa yang manusia doakan untuk dirinya sendiri, maka Tuhan mungkin akan mengabulkan, tetapi bisa jadi juga ia pending atau ia tahan. Lalu apa yang dikatakan Yesus yang terakhir akan menjadi yang terdahulu adalah yang diutamakan Yesus. Apa itu? Yakni keinginan manusia untuk selalu dekat dengannya.
Akan tetapi intensi ini biasanya selalu disebutkan hanya ketika ada keluarga yang sudah meninggal. Sedikit yang menghendaki agar hidupnya dan keluarga untuk selalu dekat dengan Tuhan. Maka inilah yang menjadi fokus Yesus, bahwa biasanya manusia akan meletakkan keinginan untuk dekat dengan Tuhan pada bagian akhir hidup. Maka ini juga sebenarnya menjadi teguran bagi kita semua. Selama hidup, apakah kita lebih banyak fokus meminta Tuhan mengabulkan keinginan-keinginan kita seperti menggosok lampu ajaib, ataukah kita memberikan diri agar Tuhan senantiasa menggunakan diri kita masing-masing sebagai sarana pewartaan dan keselamatan di dunia, yang artinya kita memberikan diri untuk selalu mau mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita. Inilah kerinduan yang Yesus sampaikan melalui frase itu, di mana Ia akan mendahulukan orang-orang yang menghendaki hidupnya ada di dalam Tuhan. Maka saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mengingat kembali ketika penginjil menghendaki dan menulis, carilah dahulu kerajaan Allah, maka selebihnya akan ditambahkan kepadamu. Semoga semangat untuk hidup di dalam Tuhan menjadi prioritas utama bagi kita umat beriman yang percaya bahwa segala sesuatu akan baik jika kita hidup seturut kehendak Tuhan. Akan tetapi bukan berarti kita terlepas dari segala tantangan dan kesulitan, namun hidup bersama Tuhan pasti ada jalan. Semoga kasih Kristus senantiasa menyertai, melindungi, dan menuntun hidup kita masing-masing. Amin. Amin.